Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dawuhe kawan-kawan subscriber dawuhe ulama 41. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, di sini di sela-sela aktivitas saya, di sini saya akan menceritakan tentang kisah dari Syekh Subakir yang mungkin kawan-kawan semua sudah tahu, sudah banyak yang menonton di film-film maupun di YouTube. Tapi di sini saya akan sedikit menceritakan dengan versi yang lain yang mungkin panjenengan saudara-saudara semuanya belum tahu mengenai siapakah Syekh Subakir itu. Jadi di sini Syekh Subakir itu tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir ini adalah salah seorang ulama wali songo pada periode yang pertama. Jadi wali songo niku yang kita ketahui kan mulai dari Sunan Ampel, Sunan Kudus dan sebagainya. Padahal wali songo itu pada periode yang pertama itu yang salah satu anggotanya adalah Syekh Subakir. Nah, siapa yang mengirim Syekh Subakir? Syekh Subakir itu dikirim oleh khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Jadi dari Kesultanan Turki Utsmaniyah namanya Sultan Muhammad ke-1. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Ya, Syekh Subakir ini konon katanya adalah seorang ulama besar yang bertugas untuk menumbali tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus yang saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Jadi kisahnya itu dimulai saat Sultan Muhammad I itu bermimpi. Jadi beliau di waktu tidur itu bermimpi mendapatkan wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Nah, yaitu ya dari Gusti Allah. Adapun mubaliknya, jadi di lewat mimpi itulah mubaliknya itu diharuskan berjumlah 9 orang. Jadi di dalam mimpi itu mendapatkan wangsit, disuruh menyebarkan Islam ke tanah Jawa, tetapi jumlah orangnya harus 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama yang terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu di masa Sultan Muhammad I itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli berdakwah, ada yang ahli pengobatan, ada yang ahli tumbal atau ruqyah, dan keahlian-keahlian yang lain. Jadi ulama ini bukan hanya ahli agama tetapi memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Lalu setelah terkumpul dikirimkanlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tetapi pada umumnya mengalami kegagalan. Jadi ulama-ulama tersebut banyak yang dikirim ke Jawa tetapi banyak yang mengalami kegagalan. Ya, penyebabnya apa?
Penyebabnya adalah masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya dalam istilah kejawen, ya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun Islam berkembang, tetapi ajaran Islam ini hanya dalam lingkungan yang sangat kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Nah, selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu utuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, astrologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Nusantara atau tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan agama Islam karena disebabkan dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, lelembut dan sebagainya itu bisa merubah wujud menjadi ombak besar. Dikala para ulama menyeberang laut ditenggelamkan, bisa berubah menjadi angin puting beliung, memporak-porandakan rumah-rumah yang ditempati oleh para ulama tersebut sehingga meninggal dunia. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang menerkam para ulama tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Rajah Aji Kolo Cokro dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa.